Om Om Swastiastu. Swastiastu. Pemirsa TPRI dimanapun Anda berada, khususnya umat Hindu di Provinsi Jambi, kembali lagi dengan kami dalam acara Mimbar Agama Hindu, Umat Sedharma. Pada kesempatan hari ini telah hadir narasumber kita, yakni Bapak Isnanto. Bagaimana kabar hari ini Bapak? Baik, baik, sehat. Astungkara sehat. Sebelumnya marilah kita haturkan puji pangastungkara kehadapan Ide Sang Yang Dewasa, karena berkat Asungkerta Waranugrahanya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun dalam acara mimbar hari ini. Umat Sedharma, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali, yaitu berkaitan dengan memaknai perayaan Hari Raya Nyepi di tahun Baru Saka 1946 ya Pak. Jadi mungkin langsung saja Pak ya. Iya. Baik Pak. Ini ada beberapa yang mungkin saya tanyakan di sini Pak mengenai perayaan Hari Raya Nyepi ini. Ya. Di sini bagaimana pemaknaan Hari Raya Nyepi bagi masyarakat khususnya umat Hindu di Provinsi Jambi, dan bagaimana umat Hindu ini di Provinsi Jambi ini merayakannya. Oh, siap. Ya, pertama ngaturkan puja panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Avikinamastu. Om Sidirastu Tat Astu Namasidam. Terima kasih atas kesempatan ini bahwa umat Hindu di seluruh Provinsi Jambi khususnya dan umumnya seluruh Indonesia bahwa sebentar lagi akan melaksanakan Catur Berata Penyepian. Agama Hindu mempunyai beberapa hari besar, hari raya agama Hindu, namun semua hari raya itu adalah mempunyai makna yang sama. Tujuannya adalah meningkatkan serada dan bakti, mengaturkan puja dan puji syukur atas anugerah yang diberikan kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, apakah makna Hari Raya Nyepi bagi umat Hindu Jambi, maknanya adalah sangat terasa sekali. Karena apa? Karena dengan melaksanakan Hari Raya Nyepi, umat Hindu di Jambi bisa meningkatkan spiritualitas yang tinggi, mempunyai kesadaran yang tinggi, baik cara berpikir, cara berkata, dan cara berbuat. Sehingga umat Hindu Jambi mempunyai kondisi yang seimbang antara jiwa dan raga, antara kehidupan dengan menjelaksanakan agamanya itu sendiri. Ya. Iya Pak. Baik Pak. Tadi kan Bapak menjelaskan mengenai makna spiritual atau religius. Nah, di sini yang terkandung dalam perayaan Hari Raya Nyepi apa itu Pak? Ya, jadi yang terkandung di dalam Hari Raya Nyepi itu adalah yang pertama, rangkaian daripada Hari Raya Nyepi itu yang pertama ada namanya Melasti. Hari Raya Nyepi apakah bagiannya daripada Melasti adalah membersihkan Buana Alit dan Buana Agung. Itu yang pertama. Mengapa itu dibersihkan? Artinya seluruh alam semesta ini disucikan dulu, baik itu yang nampak maupun yang nampak, sehingga mempunyai keselarasan antara Buana Alit dan Buana Agung. Setelah itu disucikan, maka masuk yang namanya sebelum memasuki Catur Berata Penyepian namanya Tawur Kesanga, atau yang disebut dengan upacara butayatnya. Upacara butayatnya ini adalah kalau di Jambi ini akan dilaksanakan 1 hari sebelum hari H. Jadi maknanya cukup terasa sekali bahwa kita mempunyai serada dan bakti, puja syukur terhadap Sang Yang Widi, sehingga Sang Yang Widi itu akan selalu memberikan keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaannya, baik mikro dan makro Buana Agung dan Buana Alitnya. Gitu. Oke Pak. Satu lagi Pak. Kita kan merayakan umat Hindu ini khususnya Pak, merayakan tahun baru Saka ini kan, tahun baru Saka di kita. Ini kan dengan cara
nyepi, mengasingkan Siap, diri, introspeksi diri. Nah, di sini kenapa umat Hindu itu berbeda dengan ibaratnya umat yang lain gitu kan? Kalau umat yang lain atau secara nasional kan merayakan tahun baru itu kan dengan meriah gitu, Iya, Pak. iya, betul. Kenapa di umat Hindu sendiri kok malah nyepi gitu, Pak? Iya, betul. Ya, betul. Sebenarnya di dalam rangkaian catur berata penyepian itu sebenarnya dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama bisa yang sebutkan adalah amati geni. Nggih. Yang kedua amati karya. Yang ketiga adalah amati lalungan. Yang ketiga amati lelanguan. Yang keempat. Jadi ada 4. Ini adalah sebenarnya ini secara lahir saja. Sebenarnya Anda secara batinnya itu lebih mendalam lagi. Apakah hanya secara lahir dia mematikan lampu di malam hari, mematikan lampu di siang hari dia, umat Hindu akan kuat atau tidak? Ini adalah ujian. Ujian untuk diri kita sendiri. Ketika kita lahirnya sudah kuat, maka batinnya adalah mematikan segala hawa nafsu, sehingga umat Hindu benar-benar dia akan terfokus kepada Sang Pencipta. Kemudian yang kedua amati karya. Selama 24 jam dia tidak melaksanakan kegiatan, tidak bekerja, tidak makan, tidak minum, sehingga semua yang bernuansa duniawi dia tidak dilakukan. Inilah wujud daripada batinnya. Kalau lahirnya tidak bekerja malah enak, tapi di dalam batin ini adalah akan membentuk jiwa yang bersih. Karena jiwa ini sebenarnya dengan kita tidak melakukan apa-apa, hanya fokus kepada Ida Sang Hyang Widi, kemudian tidak minum, tidak makan, tidak tidur, atau dia menjaga, maka kita akan di catur sanak kita ini akan terbentuk dengan baik gitu. Ya. Oke, Pak. Ini kan kalau kita melaksanakan catur berata penyepian ini kan kita kan yang Bapak sebutkan tadi tidak boleh menyalakan api, tidak boleh bepergian, bekerja. Nah, ini adakah toleransi, Pak? Ini kan tidak semua umat Hindu kan sudah dewasa. Bagaimana dengan ibu-ibu yang mempunyai anak kecil itu bagaimana, Pak? Jadi ada di dalam rangkaian catur berata penyepian itu ada batas-batasan. Terutama ibu yang mempunyai bayi, apalagi bayi yang di bawah umur kalau dalam bahasa kita 35 hari, ini masih dianggap cuntaka. Jadi bagi anak atau ibu yang masih punya anak kecil kurang dari 30 hari ini cuntaka, dia masih kotor. Maka ini juga tidak boleh melakukan daripada catur berata penyepian ini. Kemudian bagaimana supaya bisa berpartisipasi di dalam merayakan hari raya Nyepi? Tentunya dia juga harus meminta keselamatan. Cuma bedanya dia tidak melakukan persembahyangan dengan gaya trimantra, persembahyangan trisanja atau dengan membaca ayat-ayat lain, itu tidak boleh karena kondisinya kotor. Kemudian bagaimana dengan anak-anaknya? Tentunya anak juga harus dididik, harus dipahami bahwa ini adalah dogma daripada ajaran Hindu, ini harus dilaksanakan. Setidaknya anak juga mungkin mengikuti apakah setengah hari ataukah mungkin bisa beberapa jam, tapi dia tetap bisa bermain di dalam rumah saja gitu. Oke, Pak. Di sini, Pak, waktu kita melaksanakan catur berata penyepian ini kan menjadi momen refleksi introspeksi diri individu yang merayakan. Nah, di sini kalau bagaimana kita sendiri memaknai ini untuk merefleksi atau mengintrospeksi diri, kan keadaan kita kan beda, Pak, sama yang di luar di luar Bali kan. Nah, kalau kita kan masih mengikuti kan kita kan toleransi. Nah, itu bagaimana, Pak? Jadi begini, tadi apa yang Tiang sebutkan kan baru 2, baru diamati karya, kemudian diamati lelungan, dia tidak bepergian, kemudian amati lelanguan. Jadi kalau di Bali selama 24 jam dia kan semua kan karena
toleransinya tinggi, maka di Bali tidak aktivitas selama 24 jam. Tapi bagaimana di Jambi? Khususnya untuk umat Hindu tentunya juga harus melaksanakan. Tapi kalau yang di luar, karena pemahaman umat Hindu di Jambi dan umat lainnya, dia sudah sangat mengenal tadi tradisi di dalam ajaran Hindu, tradisi di dalam ajaran Islam dan ajaran agama lain-lain, sehingga ketika umat Hindu melaksanakan, umat yang lain dia menghormati kita. Kita mempunyai dihormati karena adanya ajaran toleransi itu. Ya. Oke, Pak. Ya. Apalagi kan sebentar lagi kan perayaan Hari Raya Nyepi ini kan bertepatan juga di awal puasa. Ya, Ramadan, itu kan ya. Bagaimana kita juga harus menjalin toleransi Ya, antar toleransi, beragama seperti itu, Pak. Di sini, Pak, budaya yang dibawa dari khususnya di Bali, Pak, yang bawa ke sini, adakah acara-acara tertentu sebelum penyambutan hari raya ini, Pak? Berkaitan dengan budaya Bali yang berkaitan dengan hari raya Nyepi, tentunya berkaitan dengan sosial ya, tentunya dilaksanakan, terutama dia melaksanakan berkaitan dengan sosial, dia donor darah, dia ngayah bersama. Kemudian budaya-budaya yang dari Bali tentunya dia mengadakan ritual dan upacara. Itu adalah sebenarnya budaya. Oke, Pak. Karena sesungguhnya kalau di dalam kitab Sarastra Musaya, apapun yang kamu persembahkan kepadaku, itu kata Sang Hyang Widi, maka tetap akan diterima. Sehingga antara budaya, agama itu menurut Hindu itu diselaraskan menurut kebutuhan. Iya. Oke, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Tapi sebelum dijelaskan lebih lanjut, Pak, kita iklan terlebih Oh, dahulu, Pak, ya. siap. Baik, pemirsa TPR RI, kembali lagi bersama kami dalam acara Mimbar Agama Hindu. Baik, Bapak, sangat menarik sekali tema pada kesempatan hari ini. Kita lanjutkan, Bapak, mengenai perayaan Hari Raya Nyepi ini dapat memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan sehari-hari dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi. Ini menurut Bapak gimana, Pak? Apa yang disampaikan itu adalah sangat benar sekali. Karena di dalam melaksanakan catur berata penyepian itu, selain kita mempunyai introspeksi diri yang sangat dalam di dalam 24 jam itu, maka bagi umat lain, bagi umat atau masyarakat Jambi, dia mempunyai juga mempunyai secara tidak langsung maupun langsung, dia mempunyai efek yang positif. Mengapa efek yang positif? Kita di dalam tadi di awal ada Melasti, ada Tawar Agung Gesanga, ini akan mendoakan seluruh umat. Sarwa Prani Tanggara. Makanya bukan hanya agama Hindu saja kita yang dimohon pada Tuhan, tapi seluruh alam, termasuk umat yang di Jambi yang berbeda-beda, yang ada nama agama ini, kita juga dimohonkan. Mudah-mudahan seluruh umat yang ada di Jambi dan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, maka dimohonkan kepada Sang Hyang Widi untuk selalu diberi keterangan batin, kesehatan. Jadi antara jiwa dan raga itu bisa mempunyai spiritualitas tinggi. Sehingga apa yang dikerjakan setelah nanti melaksanakan catur berata penyepian, apalagi di umat kita yang muslim akan juga melaksanakan Ramadan, artinya sama-sama mengasah jiwa kita untuk selalu disucikan. Bagaimana cara menyucikan? Tentunya tadi ada pikiran, ucapan, dan perbuatan itu. Ya. Oke, Pak. Mengenai itu juga, Pak, kan di sini membawakan dampak positif. Nah, khususnya di Jambi sendiri, Pak, pelaksanaannya itu kalau perayaan Hari Raya Nyepi itu di rumah masing-masing atau di pura dia, Pak? Ya. Baik, jadi pelaksanaan catur berata penyepian itu rata-rata kalau di Jambi itu di rumah. Jadi ada yang mulai jam 6
6 sore sampai jam 6 sore, ada yang mulai pagi sampai pagi lagi, artinya 24 jam ya. Antara yang memulai sore sama pagi itu sebenarnya sama, karena pada dasarnya memasuki setelah upacara Tawur Agung setelah jam 6 dia bisa melaksanakan, atau yang jam 6 pagi. Jadi untuk di Jambi rata-rata dia menjalankan catur berata penyepian itu di rumah sendiri gitu ya. Kalau yang di Kota Jambi nih Pak ya? Iya, di Kota Jambi. Kalau yang di daerah Pak, kemungkinan di daerah? Saya kira hampir sama dia, karena tapi juga ada yang di pura, termasuk mungkin yang sendirian daripada dia di rumah, lebih baik di pura, atau juga memang mungkin para pinandita, para mangku, para wasi, mungkin itu juga lebih bagus di pura. Karena sebenarnya kalau di pura itu bagusnya ngapa? Dia tidak terganggu dengan apa-apa, langsung dekat dengan, kalau dalam bahasa kita ini rumah Sang Hyang Widiwasa begitu. Tapi juga ada yang di rumah. Mengapa di rumah? Terutama ibu-ibu yang punya anak, sehingga pelaksanaan catur berata penyepian itu tidak mengurangi nilai-nilai yang terutama bagi umat Hindu yang di Jambi, baik di rumah maupun di tempat ibadah di pura gitu. Iya, Pak. Ya. Berarti nilai-nilai ini bisa nggak kita terapkan ini Pak? Ya kan kalau kita kan di daerah itu kan berbeda-beda tempatnya. Nilai-nilai yang untuk kita terapkan untuk memotivasi diri kita ini pada kesempatan perayaan Hari Raya Nyepi ini apa Pak yang perlu kita sampaikan? Sebenarnya nilai-nilai yang kita harus tanamkan kepada umat Hindu sendiri, baik yang di Jambi maupun yang di daerah, sebenarnya adalah nilai-nilai untuk penyucian diri, kemudian nilai-nilai disiplin diri, kemudian nilai untuk meningkatkan srada dan bakti. Jadi catur berata penyepian ini adalah mempunyai nilai-nilai yang sangat kompleks sekali. Tapi pada dasarnya bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam catur berata penyepian adalah merefleksikan diri. Di dalam setahun kita ini rasanya tidak mempunyai arti apa ketika kita melaksanakan. Kita mengingat banyak dosa kita selama 24 jam itu. Sehingga kita memohon ampun, memohon maaf, memohon perlindungan kepada Sang Hyang Widiwasa, sehingga kehidupan kita antara Buana Agung dan Buana Alit termasuk manusia itu isinya, itu akan mendapatkan nilai yang positif atau nilai spiritual jiwa yang sangat baik sekali untuk umat Hindu, baik yang di Jambi maupun di daerah gitu. Iya, Pak. Kemudian yang kedua ada nilai ekonomi. Kalau di Bali itu kalau dihitung daripada kos itu sudah sangat meriatan itu. Satu malam tidak menyalakan api itu dihitung sudah lagi, sehingga udaranya dia tidak ada kegiatan sehingga udaranya akan menjadi bersih seperti bersihnya ketika kita masih lahir kembali ke dunia gitu. Oke, Pak. Tadi kan Bapak menjelaskan juga mengenai kita harus membersihkan Buana Agung, juga Buana Alit. Nah, apa sendiri Pak itu mengenai Buana Agung dan Buana Alit itu seperti apa Pak? Pembersihannya seperti apa? Bedanya Buana Agung dengan Buana Alit, artinya kalau Buana Agung itu seluruh isi semua, dia karena Hindu ini identitas dengan upacara, maka dalam pembersihan Buana Agung ini kan ada upacaranya. Ada upacaranya memohon kepada Tuhan, jadi makanya Tawur Agung Gesangan ini diidentik dengan upacara butayatnya. Butayatnya itu kalau dalam bahasa lain mungkin bisa dikatakan makhluk yang bukan manusia gitu. Sehingga kita diupacarai mungkin kalau bahasa kita itu adalah mecaru. Jadi ada alat-alatnya, syarat-syaratnya tersendiri, sehingga dia memohon pada Sang Hyang Widi, mudah-mudahan seluruh makhluk termasuk manusia, mungkin termasuk buta,
Buta itu mungkin kalau bahasa hariannya makanya jin setam itu. Makanya kita dihargai, dikasih upah, dikasih suguhan dengan mantra-mantra, dengan doa, sehingga dia hidupnya merasa nyaman. Ketika ini sudah nyaman, maka dia akan tidak mengganggu kepada umat Hindu yang akan melaksanakan catur berata penyepian. Kemudian buana alit adalah mencucikan diri terhadap diri manusia. Bahwa kita hidup di dunia itu disadari maupun tidak didasari adalah kotor. Apa karena perbuatan, apa karena ucapan, apa karena pikiran, apa karena juga kotoran dari mungkin dari debu, dari kotoran hewan-hewan. Sehingga maka ini selain dicucikan dengan membersihkan badan kita, mandi, maka kita disucikan dengan adanya persembahyangan. Dengan kita sembahyang, dengan kita diluka, dengan kita ditirta, sehingga jiwa kita, badan kita akan menjadi bersih, sehingga kita masuk ke catur berata penyepian, sehingga di situ tidak ada halangan yang merintang apa-apa, begitu. Oke, Pak. Baik, Pak. Di sini kan kita juga baik, Pak. Sebelum kita lanjut, kita break terlebih dahulu, Pak. Sangat menarik sekali. Mari kita break terlebih dahulu, akan kita lanjutkan sesaat lagi. Baik, pemirsa TPRI dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam acara Mimbar Agama Hindu. Langsung saja, Pak, mungkin ada dari Bapak ada pesan-pesan untuk umat Hindu di Jambi sebelum merayakan Hari Raya Nyepi ini, Pak. Bagi umat Hindu Jambi, marilah kita laksanakan catur berata penyepian ini dengan hikmat, dengan sungguh-sungguh, sehingga ketika melaksanakan kita akan mendapatkan yang baik di dalam diri kita, dan mudah-mudahan setelah catur berata penyepian kita tidak bersenang-senang lagi, karena habis introspeksi ketika kita nanti habis penyepian itu kita masuk ke dunia baru, sehingga maka kita harus berjalan antara pikiran, ucapan yang disebut dengan Trikayi Parisuddha ini disucikan, baik kepada umat sendiri, kepada orang lain, kepada umat lain, sehingga kita apa yang kita ucapkan, sehingga tidak melampaui batas-batas yang diatur di dalam ajaran agama. Kemudian yang selanjutnya, mari kita bersama-sama melaksanakan catur berata penyepian. Mudah-mudahan Sang Hyang Widiwasa selalu memberikan keselamatan kepada kita semua umat yang ada di Indonesia, terutama di Jambi, memberikan kebahagiaan sehingga kita antara dunia dan akhirat terlaksana dengan sejajar, seimbang. Mudah-mudahan kita akan menjadi umat-umat beragama yang mempunyai jiwa yang bersih. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas pemaparannya, sangat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin cukup, Pak, untuk mimbar pada hari ini kepada umat sedharma dimanapun Anda berada, khususnya umat Hindu di Provinsi Jambi. Demikianlah mimbar pada kesempatan hari ini. Semoga mimbar pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mari, Pak, kita tutup bersama-sama dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.